Suraqah bin Ju'shum tentu terus berpikir lagi. Apa kata Suraqah bin Ju'shum kepada Nabi SAW setelah dijawab bahwa perbuatan ini berlaku sesuai dengan qadar yang telah lalu? Qala fa fimal amal. Bila demikian adanya, terus untuk apa gunanya amal ini? Kalau toh amal ini hanya akan menepati apa yang telah ditakdirkan. Apa jawaban Rasul? Faqala i'malu. Kata Nabi, beramal sajalah kamu sekalian. Kullun muyassar. Setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Kalimat itu sederhana. Tapi itu menunjukkan apa? Bahwa tugas kamu sekalian beramal dan memilih jalan untuk beramal dan meyakini bahwa amal yang akan dia perbuat baru bisa terwujud kalau Allah Subhanahu wa taala yassar, memudahkan orang itu untuk mencapai apa yang ditujunya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya. Tidak akan terwujud apa yang diinginkan. Artinya apa? Manusia memang berbuat berdasarkan kepada takdir di dalam ilmu Allah, dari sisi pandangan Allah. Tetapi manusia tidak tahu apa yang ditakdirkan. Nah, tugas kamu adalah memilih beramal. Bukan berdasarkan kepada, karena kamu tidak tahu itu. Nanti ada penjelasan bahwa yang ditakdirkan itu disimpan oleh Allah dengan rapi dalam ilmunya yang dihijab dengan kegaiban yang tidak bisa ditembus oleh manusia. Nah, karena itu tugas kamu adalah memilih beramal. Seseorang akan bisa terwujud apa yang dia cita-citakan dalam amal itu kalau bagaimana? Muyassarun, dia dimudahkan, dibentangkan, dihilangkan hambatan dan macam baru dia akan tercapai. Artinya apa? Tugas kamu memilih dari amal yang ada di hadapanmu, dan sampai atau tidak sampainya kamu dalam perjalanan amalmu itu akan tergantung kepada apa? Taisir, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah memilih. Nah, dalam riwayat lain bunyi lafaznya kullu amilin muyassarun li amalih. Setiap orang yang beramal dimudahkan untuk amalnya. Baru tercapai tujuan amal tersebut. Ternyata bukan Suraqah saja yang pernah bertanya itu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Apa pertanyaan Umar radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, ara'aita ma na'malu fi? Amrun mubtada'un au mubtada'un? Ya Rasulullah, pendapat engkau tentang apa yang kita amalkan sekarang ini, perbuatan yang kita perbuat ini, apakah mubtada' atau mubtada'? Mubtada' dengan ain di belakang atau mubtada' dengan hamzah di belakang? Apa bedanya? Apakah perbuatan ini yang kita lakukan ini kita buat, kita yang mengkreasikannya? Setelah kita ingin, kita buat, kita lakukan, baru amal itu ada. Artinya belum ada di masa lalu, munculnya hanya dari perencanaan kita, kemudian lahir amal perbuatan. Atau mubtada'un, atau sebenarnya sudah dimulai fil bidayah, pada permulaan sudah tertulis sebenarnya, terus kita menepati itu. Atau dalam bahasa lain kata Umar, au fima faragha minhu, atau sesuatu yang telah tuntas dirancang. Nah, ini amal ini bagaimana? Ditanyakan oleh Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ko awak ko na membuat kerja ko yang mengkreasikannya, tidak ada perencanaan sebelumnya. Atau sebenarnya amal ini sudah tuntas takdirnya dan kita menepatinya. Pertanyaan Umar kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Ya, ketika ditanya, Fima faragha minhu ya ibn al-Khattab. Wahai putra al-Khattab, wahai Umar ibn al-Khattab, kerjaan kita ini, amal kita ini, Fima faragha minhu. Sesuatu yang telah tuntas dituliskan, ditakdirkan. Jadi manusia tidak bisa terlepas. Amma man kana min ahli sa'adah. Siapa saja yang termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan beramal untuk kebahagiaan itu. Amma man kana min ahli syaqa. Siapa yang termasuk dalam kelompok orang yang sengsara dan celaka, fa innahu ya'mal lis-syaqa. Orang itu beramal ke arah kebinasaan. Hati-hati. Dan ke penduduk surga dimudahkan oleh Allah menempuh jalan ke surga. Yang penduduk neraka ini hadis dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala tentu kita yakini punya ilmu yang syamil, meliputi termasuk siapa yang akan menjadi ahlul jannah dan siapa yang menjadi ahlun nar. Cuma persoalannya nanti, kenapa kita tidak menjadi Jabariyah? Batasnya adalah ilmu kita tidak menjangkau yang tertulis itu. Itu persoalannya. Nah, orang Jabariyah, mengapa mereka mengatakan robot? Mereka seperti tahu apa yang ditakdirkan. Nah, di situ terpelesetnya orang Jabariyah itu. Penduduk surga, penduduk neraka, apakah memang sudah tertulis, sudah ada dalam ilmu Allah? Iya. Sahabat Nabi Imran bin Husain menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar? Apakah sudah diketahui penduduk surga antara penduduk neraka dan penduduk neraka? Mana yang masuk surga, mana neraka? Apakah sudah ma'ruf, sudah diketahui maknanya dalam ilmu Allah? Qala na'am, kata Nabi, iya. Nah, apa pertanyaan orang itu? Kalau begitu, falima ya'malun? Kalau begitu, untuk apa lagi mereka beramal? Toh mereka sudah ditentukan. Ini kan masuk surga juga, ini kan masuk neraka juga, sudah ada. Nah, terus amal ini untuk apa gunanya? Apa kata Nabi? Kullun ya'malu lima khuliqalah, au yussiralah. Setiap orang akan beramal sesuai dengan yang diciptakan untuk dia. Kalau dia diciptakan untuk sa'adah, maka dia akan menempuh itu. Artinya, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menempuh itu. Dan siapa yang diciptakan menjadi ahli nar, maka dia akan beramal sesuai dengan apa yang diciptakan. Jadi karena itu takutlah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, dalam kitab sahih beliau dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pada suatu kali kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kunna fi janazah fi Baqi' al-Gharqad. Kami suatu kali sedang menjalankan jenazah di Baqi' al-Gharqad, pemakaman kaum muslimin yang awal di kota Madinah. Baqi' al-Gharqad, karena di situ banyak dahulu tumbuh pohon gharqad. Fa'atana Rasulullah, kami sedang menyelenggarakan jenazah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Faqa'ada, beliau duduk. Faqa'adna haulah, di Baqi' itu, dan kami duduk bersama beliau. Mungkin sedang menunggu kubur sedang digali dan berbagai macam. Wa ma'u mikhsarah, bersama beliau ada tongkat pendek.
Fanakkasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala beliau, faja'ala yanqusu bimiqsarati, dan beliau mulai menggaris-garis dengan tongkat pendek beliau, gitu kan, sambil menunduk. Maqal, kemudian beliau berkata, ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusah illa wa qad kataballahu makanaha minal jannah awin nar, wa illa qad kutibat saqiyatan aw sa'idan. Kata Nabi, tak seorang pun dari kamu, tidak seorang pun diri yang ditetapkan hidup, hadir, melainkan sudah dituliskan oleh Allah tempatnya di surga atau di neraka. Dan juga telah ditetapkan, dituliskan apakah dia akan celaka, menjadi orang celaka atau orang yang beruntung bahagia. Nah, kalau begitu, faqala rajul, seorang laki-laki berkata dekat Nabi, ya Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amala. Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tepati sajalah catatan kita itu, kita tinggalkan saja amal ini, apa pacik saja ke situ. Nah, faqal, apa jawaban Nabi? Man kana min ahli as-sa'adati fasayasiru ila amali ahli as-sa'adah. Wa man kana min ahli ash-shaqawah fasayasiru ila amali ahli as-shaqawah. Ketahuilah, siapa yang tertulis menjadi ahli as-sa'adah, orang yang akan bahagia, maka dia akan mengarah ke arah amal orang-orang yang akan ditetapkan bahagia, yang telah ditetapkan bahagia tersebut. Jadi siapa yang akan masuk surga, dia akan cenderung ke sana, ke penduduk ke amalan ahlus surga. Siapa yang ditetapkan menjadi ahlus saqawah, ahli neraka, orang yang sengsara, orang yang celaka, fasayasir, dia akan kemana arah kehidupannya? Ila amali ahli saqawah, pada amal ahli neraka, orang yang sengsara. Faqal, kemudian Nabi berkata, ya'malu, artinya kamu beramallah, pilihlah kecenderungan kamu. Artinya apa? Kamu punya hak ikhtiar untuk memilih kemana kamu akan menuju. Fakullun muyassarun, setiap kamu akan diberikan kemudahan. Amma ahli sa'adah fasayassaruna li'amali ahli sa'adah, orang yang memang telah dituliskan termasuk orang yang bahagia dan beruntung, akan dimudahkan untuk ke sana. Orang yang syaqawah, yang celaka juga akan dimudahkan untuk beramal seperti orang yang celaka juga. Kemudian Nabi membaca ayat Allah dalam suratul Lail. Lail idza yakhsha, dan seterusnya itu. Ada kalimat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya apa? Dengan tidak adanya ilmu kita tentang siapa yang termasuk kelompok ahlus syaqawah, ahlun nar, siapa yang menjadi kelompok ahlus sa'adah, ahlul jannah, yang ada pada kita apa? Memilih amal kemana kita akan menuju. Tapi yang jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan telah tahu. Manusia tidak mengetahuinya. Itu tugas manusia, Pak. Amal dia. Menempuh jalan. Jalan penduduk neraka kah? Jalan penduduk surga kah yang akan diambil. Dan dengan demikian, maka benar apa yang dikatakan oleh ulama, bahwa annahu la alaqata lil qada' wal qadar bimas'alatil jabri mutlaqan. Di dalam kitab Al-Aqidah Islamiyah itu,
Min huna na'lam, dari situ kita tahu bahwa tidak ada hubungan sebenarnya sama sekali antara qada dan qadar dengan jabr, dengan keterpaksaan manusia. Sebagaimana yatawahhamu ba'dun nas, sebagian orang kabur dari bagi mereka pandangan itu, sehingga mereka berpegang kepada yang waham, bukan kepada dasar yang jelas. Sehingga mereka katakan bahwa manusia di dunia ini telah terprogram berbuat dengan takdir, dan dia tidak bisa apa-apa. Dia seperti robot yang dikendalikan, baik buruknya itu bukan dia yang memilih. Sebenarnya tidak ada hubungan antara pemahaman seperti itu dengan qada dan qadar. Nah, kenapa? Lianna Allah subhanahu bimujibi uluhiyyati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan kita bahwa Allah itu adalah ilah. Dan kita yakin Allah ilah satu-satunya. La ilaha illallah. Karena itu, pada hakikatnya, dan di dalam keyakinan kita, kedua-duanya, harus utuh keyakinan kita. Tidak boleh ada kesangsian. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tentu mengetahui apa yang ada dan akan ada sampai kapanpun. Itu baru dikatakan ilah. Jadi kalau kita katakan, tidak ada ditakdirkan, tidak ada ditentukan, Allah tidak tahu dengan apa yang terjadi pada makhluknya. Setelah makhluk berbuat, baru Allah tahu. Bagaimana Allah menjadi Tuhan kalau begitu keilmuannya. Itu terkajut-kajut jadi. Nah, kenapa kita imani qada dan qadar? Karena kita yakin Allah itu alimun. Allah itu ilah. Ketika kita katakan la ilaha illallah, berarti kita meyakini ilmu Allah wasi'un. Luas, meliputi segala sesuatu. Termasuk yang ada maupun yang akan. Tapi kalau ada orang mengingkari qada dan qadar dalam ilmu Allah, dia kata Allah tidak tahu perbuatan manusia, mainkan setelah manusia memilihnya. Manusia berbuat, baru Allah tahu. Itu terlambat tahu Tuhan. Mustahil. Tuhan begitu. Nah, kalau begitu ilmu Tuhan kan sama dengan ilmu manusia. Saya baru tahu tadi, oh ini yang datang. Oh ibu kok tibo. Oh itu tidak tibo kan. Sama akhirnya. Nah sedangkan Allah itu mukhalifun lil hawadits. Ilmunya tidak sama dengan ilmu manusia. Karena itu ilmu Allah meliputi segala sesuatu sampai kapanpun ada ilmu Allah padanya. Tidak ada yang menghadnya, yang membatasi. Nah karena itu kita yakini bahwa segala yang akan diperbuat oleh manusia, bukan al-yaum yang sekarang saja, yang akan diperbuat sampai kapanpun oleh manusia, ada dalam ilmu Allah. Nah karena itu, kalau memang benar kita beriman dengan Allah sebagai ilah, maka harus kita yakini bahwa Allah aliman bima sayaf'aluhu ibaduhu min mukhtalifil a'mal. Allah maha tahu dengan apa yang akan diperbuat oleh hambanya dalam berbagai bentuk amal perbuatan, wa bima sayaqa, dan tentang apa yang akan terjadi, wa yahsul, yang akan terwujud fi mulkihi, di dalam kekuasaannya. Itulah Malikul Muluk. Apa yang akan terjadi Allah tahu. Wa annahu muridun lah. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu terjadi, baru terjadi. So kalau tidak ada keinginan Allah terhadap apa yang diperbuat oleh manusia, maka terjadilah di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang tidak diinginkannya. Masa Tuhan gitu? Itu tidak Tuhan kalau begitu. Karena Allah si fulan ko pai ke pasar kini. Nantinya itu tiba musaji. Bagaimana Tuhan terjadi sesuatu di dalam kekuasaan yang tidak dia inginkan? Bukan Tuhan namanya kalau begitu. Nah, karena kita beriman Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan sifatnya, maka kita yakini bahwa ia mengetahui segala sesuatu, meliputi segala sesuatu yang diperbuat dan yang akan diperbuat sampai kapanpun, dan itu terjadi sesuai dengan iradahnya. So kalau ada sesuatu terjadi tidak sesuai iradahnya, berarti tidak pantas jadi Tuhan. Tentu begitu. Na'udzubillah dari keyakinan seperti itu. Kalau begitu kita beriman, berarti cacat iman kita kepada Allah sebagai ilah. Berarti la ilaha illallah kita cacat.
Nah terus bagaimana dengan manusia sendiri yang melakukan perbuatan itu? Anna hadza kullah, seluruh yang telah ditakdirkan dan ada dalam ilmu Allah itu la alaqata lahu, tidak ada hubungannya sama sekali bikauni hadhil a'mal, dengan keberadaan amal itu sendiri, sadarat min ashabiha, yang lahir dari manusia yang melakukan itu seolah-olah dia dalam keadaan terpaksa. Tidak ada hubungannya dengan itu. Atau dalam irada dan ikhtiar dia, tidak ada kaitannya dengan pemaksaan dan berbagai macam. Kenapa? Karena ilmu Allah itu adalah ilmu kasyifah, ilmu yang menyingkapkan segala sesuatu akan terjadi, dan Allah tentu tersingkap kepadanya seluruh perkara apa yang ada dan apa yang akan ada. Jadi Allah tidak memaksa. Dan setelah Allah tahu, dipaksalah, kamu harus lakukan itu. Tidak. Diserahkan. Jadi sama dengan ini, kalau sederhana ya, supaya pendekatannya begini. Ibu-ibu sempat lewat di depan kamar anak, berdua sedang ngobrol. Mereka sedang membincangkan rencana mereka. Besok pulang sekolah, jalan jam gadang ya. Jadi tadang aja kan. Nah, kemudian jam gadang kamu, oh, wak makan itu. Tapi jangan gigi tahu ibu kok taganya kok. Tadang. Pagi-pagi, ini ilmu yang namanya ilmu kasyifah. Ilmu yang menyingkapkan sesuatu, bahwa sesuatu itu terjadi dan akan terjadi. Cuma ilmu manusia tidak sampai ketika pastikan, bisa saja berubah nanti. Si fulan. Bedanya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya itu pasti. Tapi setidaknya manusia ketika pagi, anak minta izin, ma ke sekolah liyo ma, bu ke sekolah. Yo. Aki ibu tadi. Ya main lunda. Langsung sekolah langsung ke rumah yo. Jadi, padahal ibu dah tahu, kau nyonya dah pulang langsung. Langsung sekolahnya ke pai ke jam gadang, nya ke makan iko, ke makan itu. Nah, sekarang ilmu itu sudah ada, bahwa dia akan ke sana. Apakah anak tadi berbuat pergi ke sana karena ilmu ibunya? Tidak, ibunya tidak beritahu. Tapi dia sudah tahu. Nah, begitu juga lah pendekatannya ya, bukan persisnya. Allah telah tahu si fulan akan memilih ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan catatan itu kepada hamba-Nya. Itu namanya ilmu kasyif. Itu pertanda bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu.